Halo, Shalom para guru Trimulya yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pada saat ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan saudara kebenaran firman Tuhan, yang saya rindu supaya kebenaran firman Tuhan ini tidak hanya menjadi berkat bagi saya pribadi, tetapi bagi Bapak Ibu guru sekalian. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berdoa, memohon pimpinan Allah, supaya Tuhan boleh menyatakan kehendaknya bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang mungkin kami saat ini sedang hadapi. Kami menantikan jawaban doa, kami menantikan supaya Tuhan nolong kami. Dan kami percaya di sana Tuhan memberikan kekuatan sampai pada waktunya Tuhan boleh memberikan, mengaruniakan pertolongan bagi kami. Dan saat ini kalau kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan tolonglah kami, orang-orang yang memiliki panggilan secara khusus, tidak hanya sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tetapi sebagai guru, tenaga pendidik. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami, supaya firman Tuhan itu sungguh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu ini dalam keterbatasannya, dan tolong setiap kami, supaya kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Nah saudara, saya gak berlama-lama dan mengajak untuk setiap kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 32. Saya akan membacakan bagi setiap saudara, demikianlah firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah saudara, masih hangat dengan peristiwa kecelakaan Vanessa Angel. Satu peristiwa yang tidak terduga, mencengangkan, dan orang melihat peristiwa itu sungguh amat ngeri beberapa waktu lalu dan sangat viral. Kecepatan tinggi, ada yang bilang 120, ada yang bilang 180. Saudara, berapapun kecepatannya, satu hal yang dipastikan oleh pihak kepolisian yang melakukan olah TKP bahwa tidak ada bekas rem di jalan tol di mana mobil itu mengalami kecelakaan. Nah saudara, apakah ngantuk, apakah karena main handphone, entahlah. Tapi nampaknya driver mobil Pajero yang masih relatif baru itu, saudara, mobil ini diambil sekitar 8 bulan sebelum kecelakaan terjadi, itu nggak nginjak rem. Drivernya tidak nginjak rem, dan alhasil jika kita lihat, mobil ini benar-benar ringsek saudara, dari depan sampai ke tengah. Nah setiap kita pasti sepakat pada pengetahuan umum betapa pentingnya rem dalam berkendara. Dan sebagaimana rem ini penting saudara untuk mengendalikan laju kendaraan, saya mau sampaikan demikian juga kesabaran dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Orang yang nggak punya kesabaran dalam hidupnya, dia seumpama kendaraan yang terus melaju, ngegas terus, tapi nggak ada remnya, saudara. Pada akhirnya orang-orang yang nggak sabar ini, kalau nggak melukai orang lain, ya melukai diri sendiri. Bisa babak belur sendiri, bisa sakit sendiri, bisa lelah sendiri, dan pada akhirnya justru kontraproduktif di dalam kehidupannya. Saudara, menarik untuk dicatat, orang yang sabar memiliki kecenderungan untuk berhasil loh saudara. Sebut saja misalkan Thomas Alva Edison, ada Disney, ada Honda, di mana mereka kita kenal sebagai orang-orang yang berhasil. Kalau di zaman sekarang ini kita tahu ada Jack Ma, ada Mark Zuckerberg, atau atlet Indonesia Grace Poli yang baru saja mendapatkan medali emas, saudara. Ada kesamaan dari nama-nama yang saya sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang dikenal berhasil di bidangnya masing-masing. Selain itu mereka adalah orang-orang yang tekun, konsisten, tahan banting terhadap tantangan, atau dalam bahasa tema yang kita bahas kali ini, mereka adalah orang-orang yang teguh atau sabar. Ya saudara, mereka adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Saudara, tentu ini adalah wahyu umum, artinya kebenaran yang bisa berlaku kepada siapa saja, orang yang sudah kenal Tuhan ataupun belum kenal Tuhan. Pasti kalau orang itu sabar, di dalamnya ada ketekunan, di dalamnya ada keteguhan, pasti berhasil. Nah saudara, saat ini kita melihat
sebagai orang Kristen, firman Tuhan pun menasihatkan kepada kita supaya kita memiliki kesabaran tersebut. Tetapi saudara, berbeda dengan wahyu umum yang bisa berlaku pada orang-orang yang belum percaya. Kesabaran orang-orang Kristen memiliki alasan dan tujuan yang khusus, dan membuat kesabaran itu memiliki karakteristik yang khusus pula, ciri yang khusus yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saudara, saya mengajak setiap kita untuk melihat hal yang pertama, alasan kita untuk sabar. Jadi saudara, apa sih alasannya? Mengapa kita sebagai orang-orang Kristen harus sabar? Jawabannya saudara adalah karena Tuhan sudah memiliki kesabaran terhadap kita. Dia menantikan kita dengan penuh kesabaran sampai kita itu saudara mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan tentunya. Saudara, kalau Allah itu sudah sabar pada kita, maka kita pun mewujudkan rasa syukur kita dengan berlaku sabar ketika menghadapi seseorang atau situasi yang nggak ideal dalam kehidupan kita. Masih ingat Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan yang menarik ketika Petrus bertanya, "Guru, sampai berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Sampai 7 kali kah?" Nah, saudara, pernyataan Petrus ini luar biasa, sebab budaya pada waktu itu ngampuni itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali, sudah lewat perkara, saudara. Petrus ngomong 7. Wah, berharap pujian dong. Wah, bagus kamu Petrus ya. Melampaui, ya, beyond the limit, melampaui batasnya. Tetapi tidak demikian, Tuhan Yesus katakan. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Saudara, artinya secara singkat Tuhan Yesus menghadapi supaya pengampunan itu terus lakukan. Terus lakukan. Alasannya adalah karena Tuhan sudah mengampuni kamu. Dan saudara, dalam pengampunan itu ada muatan kesabaran di sana. Ada muatan kesabaran yang Tuhan kehendaki supaya kita kerjakan. Nah, setelah itu saudara, Tuhan Yesus melanjutkan dengan perumpamaan tentang ada raja yang mengadakan perhitungan kepada seseorang yang berhutang kepadanya sebesar 10.000 talenta. Nah, saudara, saya coba membuat hitung-hitungan kasar. Kalau UMR ya di Jawa Barat itu katakanlah 3 juta ya, saudara. Let's say 3 juta. Saudara, maka kalau kita kemudian hitung-hitung, 10.000 talenta itu setara dengan 6.000 triliun, saudara. Angka yang fantastis, nggak main-main, saudara. Ini bisa belanja satu negara, saudara. Nah, ketika diperhadapkan pada raja untuk membayar hutangnya, apa yang terjadi? Orang ini berlutut di hadapan raja, memohon belas kasihan raja. Dia nggak bisa bayar, saudara, hutang itu. Dan dia minta waktu lagi. Ya, saya akan cicil lagi. Tetapi raja ini tahu kondisi orang tersebut. Mau cicil berapa lama. Maka raja ini iba. Dan raja ini membebaskan hutang terhadap orang tersebut karena belas kasihannya. Wow, saudara. Orang ini benar-benar bersyukur. Orang ini bersuka cita, saudara. Kalau saudara menjadi orang itu. Wah, tentu perasaan yang sama terjadi, bukan? Bersuka cita sekali, bersyukur karena beban itu seperti diangkat. Cerita nggak sampai berhenti di sini, saudara tahu. Orang yang dibebaskan hutangnya ini kemudian ketemu dengan temannya yang berhutang kepadanya sebesar 100 dinar. Ya, saudara, kalau dikonversikan ya dengan UMR yang saya bilang tadi, 100 dinar itu artinya 10 juta, saudara. 10 juta. Artinya kurang dari 1%-nya dari hutang dia, 0,00 sekian persen dari hutangnya. Nah, orang ini ketemu dengan temannya ini, terus apa yang terjadi? Dia dengan kasar mengatakan, bayar hutangmu. Dan dia mencekek leher temannya, bayar hutangmu sekarang, bayar hutangmu sekarang. Nah, saudara, apa komentar kita terhadap tindakan orang itu? Kurang ajar, saudara. Gak tahu diri. Keterlaluan, bukan? Saudara, saya pernah ngobrol dengan jemaat yang sudah lama merintis satu usaha. Lumayan jalan dan justru cenderung berkembang. Tetapi setelah sekian tahun dijalani, bapak ini tetap loh, saudara, mengerjakan usahanya sendiri. Saya mengamati hal itu, lalu saya tanya, loh Pak, kenapa? Kan bisa berkembang kalau ada orang yang bapak angkat jadi pegawai, ajar dia, latih dia.
nanti biarkan dia yang kerjakan, Bapak tinggal supervisi saja. Bapak mungkin bisa memikirkan perintisan usaha yang baru. Nah, saudara, apa respons Bapak ini? Wah, repot, Pak. Mau saya kerjakan ini sendiri. Sebab kalau saya pengen ada pegawai yang bisa saya latih, saya didik, ya saya dari dulu saja melakukan. Nah, saudara, kenapa demikian? Bapak ini melanjutkan. Masalahnya, Pak, banyak cerita. Angkat pegawai, diajari, dilatih, setelah jadi ahli, ninggalin tuannya. Buka usaha sendiri, bidangnya sama, dan yang lebih parah, Pak, customer itu disabotase. Jadi enggak lah, Pak, sebisa mungkin saya kerjain sendiri saja. Nah, saudara, bisa saja sih ya kita katakan kalau dalam dunia persilatan itu ya kita ajari, tapi jangan ajari semua. Tapi saudara, di luar perdebatan mau angkat pegawai atau enggak angkat pegawai, mau melatih mereka atau enggak, tapi saya mencoba untuk menyoroti alasan Bapak yang saya ceritakan ini, yang menunjukkan satu sikap yang umum, saudara. Bahwa kita itu nggak suka dengan orang yang nggak tahu terima kasih. Jangankan kasus pegawai yang main belakang dan gembosi usaha tuannya. Untuk anak kecil saja, saudara, kalau kita ketemu ya dengan anak saudara atau siapa gitu yang murid yang masih TK gitu, kita kasih sesuatu, terus anak ini diam saja, terus pergi, saudara, ngacir gitu saja. Kita pasti punya penilaian yang macam-macam, saudara. Waduh, kok nggak diajarin terima kasih ya? Waduh, anaknya siapa? Dan seterusnya. Tetapi kalau kita kasih sesuatu dan anak ini bilang, sisi auntie, sisi uncle, sisi mister, sisi miss, lalu dia nundukkan juga ya kepalanya. Wah, saudara, kita senang. So, ini merupakan sesuatu yang wajar karena ada semacam common sense bahwa berterima kasih itu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat baik, dan merupakan sikap yang seharusnya. Saudara, kembali ke alasan kita bersabar. Tuhan sudah sangat bersabar loh, saudara, kepada kita dengan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Kalau nggak sabar, sudah habis, sudah dibinasakan kita. Dan nggak berhenti sampai di situ. Setelah pengampunan kita terima, kita mendapatkan jaminan keselamatan. Ada saat-saat kita lemah dan jatuh dalam dosa, bukan? Tuhan tetap dalam kesabarannya menantikan kita supaya kita bertobat. Sampai kemudian kita sadar telah membuat hati Tuhan itu bersedih. Dan kita pun berbalik kepada Tuhan dengan sukarela dan berkomitmen untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Nah, saudara, dalam hal apa saat ini kita diperhadapkan pada keputusan untuk bersabar? Sebagai suami misalnya, ketika istri mengungkapkan perasaannya, kita para suami itu cenderung nangkap dengan logika, terus kita simpulin. Istri kita kok suka uring-uringan, dan kita menjadi suami yang gak sabar. Saudara, ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu sabar terhadap saudara sebagai suami. Istri juga sebaliknya, saudara, bisa diuji dengan kesabaran. Aduh, suamiku ini orangnya kok gak romantis, gak peka, kok pemarah. Istri gak mau tahu kalau suami punya pergumulan. Yang istri tangkap, suamiku ini gak tahu aku. Istri kehilangan kesabaran dan muncul yang disebut uring-uringan tadi. Saudara, ingat, Tuhan sudah terlebih dahulu sabar kepada engkau para istri. Atau saudara, sebagai guru, bagaimana kita menghadapi murid-murid? Gak semuanya murid itu nurut, gak semuanya murid itu taat, gak semuanya murid itu baik-baik loh. Kita tahu ada murid-murid yang susah diatur. Sabar nggak dengan kita? Lalu bagaimana kita menghadapi wali murid? Suka kasih masukan, protes, saudara. Apa kita kehilangan kesabaran terus balik marahin mereka? Kehilangan kesabaran terus kemudian nggak marah sih dengan murid, tapi kita mengucilkan, mengintimidasi dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya melihat satu fenomena yang menarik juga. Kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita nggak sabar, nggak sabar. Tapi ada loh guru-guru yang dengan murid itu sabar. Murid itu nakal kayak gimana, wah sabar. Tapi dengan anak sendiri, waduh, dihajar dengan perkataan, dihajar dengan tangan mungkin, saudara. Loh, kenapa ini? Apa yang terjadi? Iyalah, Pak, kalau dengan murid nggak sabar, habis kita, Pak. Ditegur sama yayasan, bahkan terancam kehilangan pekerjaan. Tapi dengan anak, saudara, kita benar-benar berlaku. Saudara, bukan ini yang disebut dengan kesabaran. Ini adalah topeng, saudara. Nah, saudara, kita perlu sungguh-sungguh sabar, sehingga kesabaran itu, saudara, menjadi berkat buat orang lain. Dan tentu membangun baik buat diri kita sendiri. Alasan adalah
Karena Tuhan sudah terlebih dahulu sabar kepada saya dan saudara. Nah saudara, yuk kita belajar sabar. Sungguh dengan satu kesadaran bahwa Tuhan sudah mengerjakan terlebih dahulu bagi kita. Saudara, lantas kita berpikir, Pak, sabar sih sabar. Tapi masalahnya sabar itu ada batasnya, Pak. Kita kan bukan Tuhan. Kita ini manusia biasa loh, Pak. Yang kesabaran itu ada limitnya. Ya, saudara, betul sekali. Jika ada di antara kita yang berpikir demikian, saya kira inilah pikiran yang sangat wajar. Ya, satu sisi kita bergumul untuk sabar karena mungkin kita sudah merasa kecewa, merasa nggak kuat, terlalu lama menunggu. Ditambah lagi, saudara, di sisi lain, budaya dunia itu menawarkan budaya instan yang bisa menjadi kontraproduktif terhadap nilai-nilai kesabaran yang coba kita perjuangkan. Saudara, jika sudah demikian, tembok pertahanan kesabaran kita itu seolah-olah runtuh dan kita pun menjadi seperti orang yang kehilangan kendali. Kita kehilangan kendali atas emosi kita, kehilangan kendali atas perkataan kita, kehilangan kendali atas tangan kita, tindakan kita, dan lain sebagainya. Tapi, saudara, izinkan saya memberikan gambaran tentang dampak yang terjadi jika kesabaran absen dari kehidupan kita. Saudara, dampaknya bisa menjadi sangat merusak, bahkan lebih merusak daripada apa yang menjadi penyebab kita tidak sabar, saudara. Tentu ingat kisah Abraham. Saudara, jadi Abraham ini menerima janji dari Allah bahwa Allah akan memberkati keturunannya, dan keturunannya itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Waktu terima janji ini, Abraham percaya. Tapi istrinya itu ada keraguan-raguan. Waktu berjalan dan istrinya nggak percaya, dan di dalam ketidaksabarannya, Sarai mengusulkan kepada Abraham, sudah ambil saja Hagar, budak itu, untuk kemudian kamu punya keturunan supaya janji Tuhan itu bisa ditepati, saudara. Ketidaksabaran itu, saudara, berusaha mengerjakan dengan kekuatan sendiri dan mengabaikan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Singkatnya, Abraham mengikuti saran yang muncul dari ketidaksabaran ini. Akhirnya muncul Ismail yang sampai saat ini memunculkan perselisihan karena perbedaan pandangan tentang anak perjanjian. Apakah Ismail ataukah Ishak? Gara-gara ketidaksabaran. Atau Musa yang tidak sabar menghadapi Israel yang tegar tengkuk, suka bersungut-sungut walaupun berkat Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Saudara, satu kali Israel bersungut-sungut karena mereka kehausan dan tidak ada air. Mereka datang kepada Musa dan protes. Hei Musa, lagi-lagi Tuhan, ya orang-orang Israel protes. Apakah engkau hendak membunuh kami? Engkau membunuh kami di padang gurun ini. Saudara, Musa datang kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, dan Tuhan memang memberikan petunjuk. Kamu datang ke orang Israel, ada batu di situ, kamu ngomong kepada batu itu supaya air keluar, dan lakukan itu di hadapan umatku supaya mereka tahu bahwa akulah Tuhan. Itu firman Tuhan kepada Musa. Musa datang kepada orang Israel, ada batu itu, tetapi apa, saudara? Jengkel Musa ini, marah. Sesuatu yang sebenarnya wajar kalau kita menjadi Musa, memimpin bangsa yang tegar tengkuk berkali-kali, walaupun mengalami kebaikan Tuhan, tapi bersungut lagi, bersungut-sungut lagi. Lalu dipukullah batu itu. Ingat, Tuhan berfirman, ngomong sama Musa, kamu bilang sama batu itu. Tetapi yang dilakukan Musa, pukul batu itu. Ketidaksabaran itu tidak menghargai otoritas Allah, kedaulatan Allah untuk bekerja tepat pada waktunya, saudara. Dan apa yang terjadi? Gara-gara nggak sabar, Musa nggak masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kehilangan kesabaran selalu berkaitan dengan ketiadaan pengendalian diri, dan ini memiliki dampak yang merusak. Saudara, saya membawa telur, saudara. Saudara bisa melihat telur ini, saudara. Saya mau tanya kepada saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan telur ini kemudian berubah menjadi ayam? Saudara, tentu saja ramkan telur ini, dan it takes time, sekitar 3 minggu atau 21 hari baru dia jadi ayam. Saudara nggak bisa berpikir, saya pengen telur ini menjadi ayam, saya pengennya cepet, dan saudara kemudian meremas telur ini, saudara. Yang terjadi ya telur ceplok atau telur dadar, telur gulung, saudara. Tapi bukan ayam seperti yang kita mau di awalnya. Saudara, artinya apa? Dari sini kita belajar ada kesabaran, ada waktu, ada proses, sampai kemudian muncullah ayam, saudara. Saudara, kalau muncul ayam, terus
Terus ayam itu bisa bertelur dari satu telur bisa muncul beberapa telur. Tapi yang saya maksudkan saudara, waktu itu mesti ada dalam sebuah tindakan kesabaran. Proses itu ada dalam sebuah tindakan kesabaran. Nah, sesuatu nilai yang sangat berharga untuk kita kerjakan. Itu juga muncul, saudara. Kesabaran itu sebagai buah roh. Artinya Tuhan melihat kesabaran itu sesuatu yang sangat penting. Nah, ke tahap selanjutnya, saudara. Kalau gitu, bagaimana nih, Pak? Kita harus sabar. Apakah itu berarti kita diam saja, Pak? Nah, saudara, apakah itu artinya kesabaran? Saudara, bukan begitu juga. Kesabaran berbeda dengan bersikap pasif, yang dalam budaya Jawa itu disebut nrimo, saudara. Nrimo, apapun ya nrimo, apapun terima saja. Saudara, sikap pasif atau nrimo itu sepertinya sabar, tetapi saudara itu lebih pada sikap gak tahu harus berbuat apa, mengabaikan perasaan, ke depan gimana juga terima saja, terus gagal atau hancur juga gak apa-apa. Jadi gak ada perjuangan di dalamnya. Saudara, ini tentu berbeda dengan kesabaran yang dimaksud Alkitab. Saudara, bedanya di mana? Setidaknya ada 3, saudara. 1, sabar itu artinya ada pengharapan bahwa di depan itu pasti Tuhan sedang bekerja. Pasti Tuhan akan bekerja. Tuhan akan mengadakan pemulihan. Kalau pasif nerimo, saudara, takut berharap. Dan bahkan gak ada harapannya. Karena gak ada harapan, takut berharap, ya sudah terima saja. Perbedaan yang kedua, saudara. Sabar itu artinya diam sebagai penantian untuk bergerak atau untuk berkata-kata pada saat yang tepat. Kalau pasif gimana? Ya diam aja, saudara. Diam saja. Diam saja. Doing nothing, saudara. Nggak berbuat apa-apa. Nah, perbedaan yang ketiga, saudara, sabar itu karya Roh Kudus di dalam hati orang percaya. Dan orang percaya itu meresponi dengan keputusan dan dengan tekad, saudara. Nah, kalau pasif itu bukan karya Roh Kudus. Itu bukan buah dari karya Roh Kudus. Tetapi pasif itu adalah buah dari keputusasaan. Nah, saudara, kalau gitu gimana nih? Bisa nggak kita menjadi orang-orang yang sabar? Saya mau yakin dengan katakan, bisa, saudara. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesabaran. Saudara, bagaimana? Saya akan menyampaikan beberapa tips praktis, saudara, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Saudara, kita perlu sadar bahwa kesabaran itu bukan sekedar hasil usaha sendiri, tetapi adalah karya Roh Kudus di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita perlu peka pada tuntunan Roh Kudus ini dan kita perlu memutuskan untuk mau tunduk pada tuntunan Roh Kudus ini. Tuhan Yesus pernah katakan, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, artinya, saudara, jikalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, nggak bisa. Kita perlu mengandalkan Tuhan, kita perlu dengar-dengaran, kita perlu untuk tunduk dan mau taat pada pimpinan Roh Kudus. Saya yakin, saudara, ketika kita diperhadapkan pada situasi yang tidak ideal, Roh Kudus pasti bicara. Kita menyediakan hati kita untuk mendengar, dan kita menyediakan hati kita untuk meresponi taat pada pimpinan Roh Kudus. Nah, yang kedua, saudara, hal praktis apa yang bisa kita lakukan supaya tumbuh kesabaran dan kita hidup dalam budaya kesabaran itu? Kita perlu, saudara, melatih kesabaran kita melalui disiplin-disiplin rohani seperti puasa atau solitude, saudara. Berdiam diri bersama dengan Allah. Saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa kesabaran itu berkaitan dengan self-control. Artinya disiplin rohani yang kita lakukan seperti puasa atau solitude itu sangat berkaitan erat dengan pengendalian diri, saudara. Puasa, kita belajar mengendalikan diri untuk menahan lapar. Solitude, kita menahan diri untuk nggak sibuk dengan handphone kita, nggak sibuk dengan pekerjaan kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, sudah catatan dari disiplin-disiplin rohani itu adalah berlatih bersabar bukan dengan berjuang memerangi pantangan, tetapi, saudara, berjuang mendapatkan kesabaran dengan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Itu hal praktis yang kedua. Yang ketiga, saudara, saya ingin memberikan saran kepada setiap kita bagaimana membangun kesabaran, yaitu menyalurkan perasaan negatif dengan cara yang tepat. Seperti journaling misalkan, menulis. Atau dengan keberadaan praying partner, kita bisa sharing ke orang tersebut pergumulan perasaan kita yang membuat kesabaran kita itu benar-benar diuji untuk kita didoakan.
Atau ada mentor, saudara. Orang lebih rohani dan kita bisa mengungkapkan keluh kesah kita. Dia bisa memberikan input atau masukan, advice yang membuat kita kemudian berketetapan untuk mengambil langkah tindakan yang tepat. Nah saudara, kita perlu mengandalkan Roh Kudus. Kita perlu melatih kesabaran dan disiplin rohani. Dan kita perlu, saudara, mengungkapkan perasaan negatif kita dengan cara yang tepat. Saya percaya Tuhan akan memakai cara-cara ini untuk semakin mengembangkan kesabaran dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain, tetapi pada saat yang sama kita boleh dibangun dan mengalami damai sejahtera daripada Allah. Saudara, ujung dari ini semuanya itu apa? Nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada akhirnya hidup kita sungguh menjadi kehidupan yang berdampak. Saudara percaya, katakan amin. Amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu pada saat ini yang mengajar kami supaya kami bersabar. Tuhan, tolonglah kami, tilitlah kami. Ada hal-hal yang membuat kami diuji supaya kami nggak sabar. Tetapi firman-Mu berkata supaya kami bersabar, sebab orang-orang yang sabar itu dia melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Betapa hal baik yang luar biasa yang kami terima kalau kami berlaku sabar di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati setiap guru-guru Trimulia. Berkati setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dengarlah doa kami yang kami naikkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu guru sekalian.